Keluarga mendiang Lisna Manurung didampingi kuasa hukumnya resmi membuat laporan ke Polres Humbahas pada Senin 8 Januari 2024. Pihak keluarga terdiri dari sang ibu Rosinta Nababan, adik korban Agustina Manurung membuat laporan polisi terkait kematian tak wajar Lisna Manurung pekan lalu. Setelah membuat laporan, kuasa hukum Bendri Pak Pahan menyampaikan sejumlah alasan kedatangan mereka ke Mapolres Humbang Hasundutan. Kedatangan kami ke Polres Humbahas hari ini sebagai penasihat hukum dari ibu yang bernama Rosinta Nababan, di mana ada dugaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 yang lalu di Desa Lobut Tolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbahas. Ujar Bendri Pak Pahan kepada Tribun Medan di Mapolres Humbahas. Kematian Lisna Boru Manurung, kata Bendri Pak Pahan, diakibatkan adanya dugaan pembunuhan. Bukan seperti yang awal beredar di masyarakat sekitar, yakni mengakhiri hidup dan jatuh di kamar mandi, kata dia. Ada dugaan pembunuhan terhadap putri ibu ini yang bernama Lisna H. Manurung. Kami sudah membuat laporan ke Polres Humbahas hari ini, tuturnya. Selanjutnya, Bendri Pak Pahan mengutarakan kronologi kejadian keluarga mengetahui informasi kematian Lisna Manurung tersebut. Ibu almarhumah bernama Rosinta Nababan menceritakan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada tanggal 26 Desember 2023, ia menelpon putrinya, tapi nomor putrinya tidak aktif, tuturnya. Sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, adik korban yang tengah berada di Banten menelpon ibunya sembari menyampaikan agar melihat kondisi kakaknya atau kondisi almarhumah. Beberapa saat kemudian, ada tetangga korban menelpon ibu almarhumah bahwasanya Lisna H. Boru Manurung sudah meninggal dunia, sambungnya. Setelah itu, ibu almarhumah langsung pergi melihat kondisi putrinya. Setibanya di rumah almarhumah, ibunya sudah melihat bahwa mayat sudah dipakaikan kebaya dan dibedaki, sambungnya. Penyebab kematian Lisna Manurung simpang siur. Ada yang mengatakan karena jatuh di kamar mandi, meninggal di dapur, bahkan ada juga informasi yang menyebutkan akibat mengakhiri hidup. Ibu ini, Rosinta Nababan, juga tidak diperkenankan saat merapat ke mayat karena harus menunggu mayat dibedaki. Informasi awal dari keluarga suami almarhumah yang kebetulan berada di situ mengatakan meninggal karena jatuh di kamar mandi, terangnya. Ditanya lagi suaminya almarhumah, ia sebutkan bahwa Lisma meninggal di dapur, terangnya. Lalu keesokan harinya, kepala desa mengatakan bahwa almarhumah tidak bisa mendapatkan sakramen dari gereja untuk acara pemakaman karena alasannya mengakhiri hidup, sambungnya. Kejanggalan tersebut terlihat dari kondisi leher almarhumah setelah meninggal dunia. Keluarga Lisna Boru Manurung yang datang dari Tarutung setelah mengetahui informasi tersebut langsung mengecek leher Lisna Manurung sembari mengabadikannya dalam bentuk video. Di sini sudah terlihat ada kejanggalan. Lalu ada saudara dari Tarutung langsung mengecek di bagian leher almarhumah sembari mengabadikannya dalam bentuk video. Pada bagian leher ada seperti bekas jeratan tali dan ada seperti bekas kuku, ungkapnya. Dengan aneka kejanggalan ini, pihak keluarga yang didampingi oleh kuasa hukum membuat laporan ke Polres Humbahas. Itulah yang janggal kita rasa sehingga kita buat laporan ke Polres ini, pungkasnya.